Oke, hari ini kita semua bakal jadi detektif. Tapi bukan detektif biasa ya. Kita akan jadi detektif biologi yang tugasnya mengungkap misteri-misteri alam di sekitar kita. Siap? Pasti pernah kan, lagi jalan-jalan, terus nemu daun yang bentuknya unik, atau serangga yang warnanya aneh, dan langsung kepikiran, ini apaan ya? Nah, rasa penasaran kayak gitu tuh adalah awal dari semua penemuan loh. Hari ini, kita bakal cari tahu gimana caranya menjawab pertanyaan itu dengan cara yang lebih saintifik. Yuk kita anggap aja kita lagi di TKP, tempat kejadian perkara. Kasusnya adalah misteri daun tak dikenal di taman. Barang buktinya adalah sehelai daun, dan tugas kita, ya, mengungkap identitas aslinya. Coba deh bayangin, di planet kita ini ada jutaan-jutaan spesies yang udah kita tahu dan mungkin lebih banyak lagi yang belum ditemukan. Nggak mungkin kan kita hafal semuanya satu persatu? Nah, karena itulah para ilmuwan butuh semacam alat bantu, sebuah sistem buat menavigasi keanekaragaman hayati yang luar biasa banyaknya ini. Dan alat bantu itulah yang jadi bintang utama kita hari ini. Ini nih senjata rahasianya para detektif biologi. Namanya adalah kunci determinasi. Jadi, apaan sih kunci determinasi itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini semacam buku panduan pilih petualanganmu sendiri. Isinya itu serangkaian pertanyaan pilihan, di mana setiap jawaban yang kita kasih bakal ngebawa kita selangkah lebih dekat ke identitas asli si makhluk hidup. Terus, sampai akhirnya klik, cuma tersisa satu nama. Sebenarnya ada beberapa jenis kunci, tapi kita bakal fokus ke yang paling umum dan paling gampang buat pemula. Kunci dikotomi. Sesuai namanya, diko itu artinya dua. Jadi, di setiap langkah, kita cuma dikasih dua pilihan yang saling bertolak belakang. Gampang kan? Cuma ada pintu A atau pintu B. Nggak ada pilihan C, D, atau E yang bikin pusing. Oke, teori-teorinya cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita balik lagi ke kasus kita ya. Misteri daun tak dikenal. Yuk kita pakai kunci dikotomi ini buat pecahin kodenya bareng-bareng. Nah, ini dia alat kita. Sebuah kunci determinasi sederhana buat beberapa jenis daun. Coba perhatiin deh strukturnya. Ada nomor, terus ada dua pilihan, A dan B. Dan ada instruksi, mau lanjut ke nomor berapa atau langsung ketemu jawabannya. Oke, penyelidikan dimulai. Sip, langkah pertama. Kita lihat barang bukti kita, si daun misterius ini. Pertanyaannya simpel. Bentuknya gimana? Apa lebih ke arah bulat atau lonjong? Atau justru lebih panjang dan runcing? Di sini nih, pengamatan yang teliti jadi kuncinya. Kalau kita perhatiin bareng-bareng, daun kita ini kan bentuknya oval ya, nggak panjang dan runcing gitu. Nah, jadi dari dua pilihan yang ada, yang mana nih yang paling pas? Betul banget, jelas kita pilih 1A. Dan lihat, kuncinya langsung ngasih perintah, lanjut ke nomor 2. Sederhana kan? Kita udah lolos tahap pertama nih, pencarian kita jadi makin sempit. Yuk, lanjut ke petunjuk berikutnya. Oke, sekarang kita di nomor 2. Pertanyaannya soal pola urat daun. Ada dua pilihan, menyirip atau menjari. Menyirip itu kayak sirip ikan. Ada satu tulang utama di tengah, terus cabang-cabangnya ke samping. Kalau menjari, ya kayak jari tangan kita. Ada beberapa tulang utama yang nyebar dari satu titik di pangkal. Kita cek lagi daun kita. Wah, jelas banget ini ada satu tulang daun gede di tengah. Ini adalah ciri khas urat daun yang menyirip. Dan, lihat deh apa yang tertulis di sebelah pilihan 2A. Nggak ada nomor lagi. Itu artinya kita sudah sampai di tujuan. Dan kasus ditutup. Misteri terpecahkan. Cuma dengan dua langkah pengamatan simpel, kita berhasil mengidentifikasi daun misterius ini sebagai daun jambu biji. Nah, inilah hebatnya kunci determinasi. Alat ini mengubah pengamatan yang tadinya acak-acakan jadi sebuah proses identifikasi yang logis dan pasti. Tentu aja, cara terbaik buat jago dalam suatu hal adalah dengan mencobanya sendiri. Jadi, sekarang giliran kamu buat jadi detektif biologi. Saya punya beberapa misi nih buat kamu. Pertama, coba deh ambil beberapa daun berbeda di sekitar rumah, terus identifikasi pakai kunci yang tadi. Kedua, jangan lupa catat prosesnya, kayak detektif beneran. Dan yang ketiga, ini yang paling seru. Coba bikin kunci dikotomi versi kamu sendiri buat katakanlah 4 hewan yang sering kamu lihat. Ayam, kucing, cicak misalnya. Ini bakal bener-bener nguji pemahaman kamu. Mungkin ada yang mikir, oke, ini seru, tapi emang gunanya apa sih? Well,
Ternyata keterampilan ini jauh lebih penting dari sekedar ngasih nama ke tumbuhan atau hewan. Tahu nama sebuah spesies itu di barat dapat kunci masuk buat memahami perannya di alam. Apa tanaman ini bisa dimakan, apa dia beracun, gimana dia nyambung sama makhluk hidup lain. Jadi, klasifikasi itu bukan cuma soal ngasih label, tapi soal memahami cerita besar di balik jaring-jaring kehidupan. Ini adalah fondasi dari ilmu ekologi dan biologi konservasi. Singkatnya, kunci determinasi ini mengubah rasa penasaran kita menjadi sebuah metode ilmiah. Alat ini ngasih kita bahasa yang sama buat ngobrolin soal dunia alam, sebuah cara yang sistematis buat nyusun semua pengetahuan kita tentang kehidupan di bumi. Jadi, lain kali kamu lagi jalan-jalan dan ngeliat sesuatu yang asing, ingat pembahasan kita hari ini. Kamu nggak lagi cuma lihat daun atau serangga. Kamu lagi lihat sebuah misteri yang nunggu buat dipecahkan. Dan yang terpenting, kamu sekarang udah punya alatnya. Pertanyaannya tinggal satu, petualangan apa yang bakal kamu mulai?